Diet pada pasien ginjal kronis bertujuan untuk memperlambat progresivitas, mempertahankan keadaan gizi yang optimal, serta mengurangi atau mencegah gejala-gejala uremia. Uremia adalah kondisi ketika kadar urea dalam tubuh sangat tinggi, sehingga menjadi racun bagi tubuh. Berikut diet yang dianjurkan untuk pasien gagal ginjal kronis. Sebelumnya kita harus mengetahui gagal ginjal kronis terbagi menjadi 5 stage atau tingkat keparahan, sehingga asupan gizinya pun berbeda-beda. Berikut ini adalah tabel tingkat keparahan gagal ginjal kronis. Pertama, energi. Pada pasien ideal predialisis atau yang tidak cuci darah, energi yang diperlukannya sama dengan keadaan sehat, yaitu 35 kcal per kilo berat badan per hari untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen, kadar albumin dan status gizi. Pada penderita gagal ginjal kronik yang berusia di atas 60 tahun, karena aktivitas cenderung menurun, rekomendasi kebutuhan energi sekitar 30-35 kal per kilo berat badan per hari. 2. Protein. Diet rendah protein dianjurkan pada pasien progresivitas gagal ginjal kronis. Diet rendah protein dapat menurunkan hasil sisa metabolisme nitrogen dan ion inorganik yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan klinis yaitu uremia. Meta-analisis menunjukkan bahwa diet rendah protein berhubungan dengan perlambatan progresif gagal ginjal dan penundaan terapi pengganti. Rekomendasi asupan protein terbaru dari Caring for Australians with Renal Impairment 2013 untuk pasien gagal ginjal kronis predialisis sebesar 0,75 sampai 1,0 gram per kiloan berat badan per hari. Rekomendasi tersebut berlaku untuk semua pasien gagal ginjal kronis predialisis secara umum. 3. Natrium dan air. Garam pada umumnya berbentuk natrium klorida. Diet sangat rendah natrium dengan makanan dimasak tanpa garam tidak dianjurkan pada pasien gagal ginjal. Adanya kelebihan cairan tubuh dan tekanan darah tinggi dapat diatur dengan pembatasan natrium. Pemberian garam diperbolehkan saat memasak, tetapi perlu dihindari makanan yang diawet, serta penambahan garam pada makanan. Anjuran pemberian natrium sehari antara 1000 sampai 200-300 mg. Kelebihan cairan disebabkan karena asupan air dari makanan, minuman atau infus terlalu banyak. Retensi cairan dapat pula disebabkan asupan natrium yang berlebihan. Jumlah air minum sehari adalah 500 ml plus jumlah urin, kadar air dalam makanan. 4. Kalium. Kalium tidak selalu dibatasi pada predialisis. Pembatasan kalium kadang-kadang diberikan bila diberikan obat yang berakhiran pril untuk mengontrol tekanan darah. Kalium dibatasi bila oliguria 400 ml per hari, atau hiperkalemia yaitu kadar kalium darah di atas 5,5 mg. Kebutuhan kalium sehari adalah 1.500 sampai 2.000 mg. Kalium banyak terdapat di dalam buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, serta kacang-kacangan. Contoh bahan makanan yang tinggi kandungan kalium adalah alpokat, duku, durian, nangka, pisang, tomat, bayam, rebung, kembang kol, dan air kelapa. 5. Fosfor. Pada penderita gagal ginjal kronis terjadi retensi fosfor, yang akan menyebabkan hiperfosfatemia yang merupakan faktor adanya hiperparatiroidisme dan renal osteodystrofi. Sangat sulit mengontrol fosfor dari diet saja, sehingga diperlukan obat pengikat fosfor. Caring for Australians with Renal Impairment merekomendasikan pasien gagal ginjal kronis stage 1-3 tidak perlu pembatasan asupan fosfat karena tidak berpengaruh pada ginjal atau jantung pasien, namun tetap harus mengontrol kadar fosfat dalam serum darah agar selalu normal dan menggunakan obat pengikat fosfat untuk mengatasi hiperfosfatemia. Pembatasan fosfor pada predialisis adalah 8-12 mg per kilogram berat badan. 6. Kalsium. Rekomendasi kalsium dalam sehari adalah 1.000 sampai 1.500 mg. Peningkatan asupan kalsium sukar didapat dari makanan saja, sehingga perlu suplementasi tablet kalsium. Apabila analog vitamin D diberikan untuk meningkatkan penyerapan kalsium, perlu monitoring kadar kalsium, sehingga tidak terjadi hiperkalsemia atau kadar kalsium dalam darah terlalu tinggi. 7. Vitamin. Defisiensi asam folat, piridoksin, dan vitamin C dapat terjadi, sehingga perlu suplementasi vitamin tersebut. Pada vitamin larut lemak, kadar vitamin E meningkat, sehingga harus dihindari pemberian vitamin A. Untuk vitamin E dan K tidak membutuhkan suplementasi. Kadar vitamin D menurun, karena ginjal tidak memproduksi vitamin D yang aktif. 8. Zat besi. Anemia sering terjadi pada pasien gagal ginjal kronis. Penyebab utamanya karena produksi hormon eritropoietin menurun. Uremia dapat menghalangi eritropoiesis,
dan menurunkan masa hidup sel darah merah. Defisiensi zat besi dapat terjadi karena diet rendah protein dan zat besi. Efektif suplementasi menurun karena menurunnya absorpsi zat besi, terbatasnya bioavailability dari tablet besi, adanya efek samping gastrointestinal sehingga asupan tablet EV rendah. Anjuran zat besi antara 10-15 sehari. Bahan makanan yang dianjurkan bagi penderita gagal ginjal kronis. A. Sumber protein. Dipilih yang bernilai biologi tinggi, seperti ikan, telur, daging, ayam, susu, sesuai jumlah yang dianjurkan. B. Sumber energi. Nasi, lontong, bihun, mie, makaroni, tepung-tepungan, singkong, roti, madu, sirup, permen, margarin, minyak. C. Vitamin dan mineral. Semua sayur-sayuran dan buah-buahan, kecuali jika terjadi hiperkalemia dihindari sayur dan buah yang tinggi kalium. Bahan makanan yang dibatasi. Sumber protein, kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu, tempe, kacang kedelai, kacang hijau. Sumber kalium, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Contoh, alpokat, pisang, nangka, durian, tomat, bayam, kembang kol, rebung, air kelapa, dan lain-lain. Sumber fosfor, keju, yogurt, susu, es krim, hati, udang, ikan sarden, tahu, tempe, kacang-kacangan. Sumber natrium, garam dapur dan makanan yang diawet seperti ikan asin, kornet, abon. Cara memasak makanan. 1. Makanan tidak berkuah seperti dikukus, dibakar, dipanggang, atau ditumis. 2. Cairan lebih baik dalam bentuk minuman. 3. Jika membatasi garam, gunakan bumbu-bumbu lain. 4. Untuk mengurangi kadar kalium dalam bahan makanan, cucilah sayuran umbi-umbian, buah-buahan yang telah dikupas, dan dipotong-potong kemudian direndam dalam air hangat. Jumlah air 10 kali lebih banyak dari jumlah bahan makanan. Setelah itu air dibuang dan bahan makanan dicuci pada air mengalir. Selama beberapa menit kemudian dimasak dengan jumlah air 5 kali jumlah bahan makanan.